Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Warga, hari ini persembahan minggu dapat dikirim melalui rekening Penatua Louis Hendrik Sitepu, Bendahara GKI Gatot Subroto, dengan Bank Mandiri 130 00 091 29555 atas nama Louis Hendrik Sitepu, dan dapat juga melalui kotak persembahan di kantor gereja. Yang pertama, selama bulan Juli GKI Gatot Subroto akan membuat ibadah online pada minggu kedua dan keempat. Yang kedua, renovasi gedung pastori membutuhkan biaya perbaikan pastori sebesar 25 juta rupiah. Mohon dukungan Bapak, Ibu, Saudara-saudari mendukung dalam doa dan dana agar biaya yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Mari kita memulai ibadah kita dengan syukur, sebab Dialah Allah kita, dan kita umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Masuklah ke dalam rumahnya dengan sorak memuji. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema ibadah hari ini adalah bersiap menabur. Melalui tema ini kita semua diajak agar kita memahami bahwa dalam kehidupan kita harus selalu bersiap dalam berbagai kondisi, khususnya sebagai pewarta firman Allah. Kita juga diajak untuk siap dalam berbagai kondisi untuk menjadi pewarta firman Allah. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Matius 13 ayat 15. Mazmur pasal 79 ayatnya yang ke-9. Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di surga yang mulia, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu dalam ibadah ini membawa kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kami. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kami. Kasih anugerah-Mu lah yang kami harapkan di dalam Yesus Kristus, memberikan kepada kami pengharapan baru untuk menerima pengampunan dosa daripada-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oh
Berita anugerah disampaikan kepada kita sebagai umat Tuhan yang dibacakan dari Kolose pasalnya yang kedua, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian, bagi semua yang dengan sungguh-sungguh mengaku di hadapan Tuhan dan menyerahkan hidup kita untuk baharui hidupnya oleh Roh-Nya, dengarkanlah berita anugerah ini. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertumbuh teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu berlimpah dengan syukur. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Sungguh indah ya Tuhan, kenyataan bahwa Engkau senantiasa menjadi Allah yang setia dan penuh kasih bagi kami. Dan firman Tuhan yang senantiasa juga Engkau berikan sebagai sumber kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami, menjalani hari-hari kami yang tidak mudah ini. Tetapi Tuhan, kami menyadari bahwa kadang firman Tuhan itu tidak terlalu mendapat tempat yang penting atau istimewa di dalam hati kami. Firman Tuhan kadangkala tertutupi oleh pergumulan,
oleh kesulitan hidup, bahkan juga oleh kesukacitaan yang membuat kami lupa bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Biarlah kalau pada saat ini kami akan kembali berhadapan dengan firman Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kami boleh mempersiapkan diri kami dengan sebaik-baiknya. Kami akan mempersilahkan Roh Kudus yang akan bekerja di dalam diri kami, di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, dan seluruh anggota tubuh kami yang lainnya, supaya pada saatnya keberadaan kami sungguh menjadi bagian dari bagaimana firman Tuhan itu dinyatakan, dan bagaimana diri kami senantiasa siap untuk menjadi berkat di dalam segala sesuatu yang kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, pimpinlah dan bimbinglah kami. Karena kalau bukan kekuatan yang Tuhan berikan, maka kami tidak akan mampu menjadi seperti yang Engkau inginkan. Inilah Tuhan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 13 mulai ayat yang pertama. Matius pasal 13 mulai ayat pertama. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita lanjutkan ayat 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang tentunya saya harapkan semuanya dalam kondisi yang baik, yang sehat, bersukacita, bersemangat untuk menjalani kehidupan kita walaupun di tengah begitu banyaknya kesulitan dan khususnya ketidakpastian di tengah pandemi saat ini. Tema dari ibadah kita minggu ini adalah bersiap menabur. Ibu saudara, kita semua disebut sebagai seorang penabur sebenarnya. Walaupun mungkin kita tidak pernah bersekolah di penabur, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita semua tanpa terkecuali disebut sebagai penabur. Nah, dalam konteks bersiap, kalau boleh dikaitkan dengan kondisi saat ini, Bapak Ibu saudara, kalau biasanya kita misalnya mau ke tempat kerja atau misalnya mau ke tempat kuliah, mau ke sekolah, biasanya persiapan kita itu ya standar, semua sudah teratur, sudah otomatis gitu. Misalnya kalau mau ke tempat kerja ya akan mempersiapkan mungkin pakaian yang harus digunakan. Kalau memang kita biasa bekerja harus pakai dasi, pakai jas, kita udah siapkan dulu semuanya. Kalau ke tempat kuliah mungkin kita siapkan sepatu atau kemeja yang casual gitu ya, supaya kita lebih keren dikit lah. Kalau sekolah juga sama, seragam jangan sampai salah. Beberapa sekolah ada seragam yang berbeda-beda. Ya, Senin seragamnya warna apa atau jenis apa, Selasa juga mungkin akan berganti. Jangan sampai salah. Kalau salah maka mungkin akan menjadi malu gitu ya dengan teman-teman yang lainnya karena berbeda. Biasa seperti itu standar persiapan kita. Tetapi sekarang dalam kondisi saat ini, mau kemanapun kita, mau beraktivitas dimanapun itu, jangan pernah lupa untuk menambahkan hal lain yang sekarang ini sangat penting, misalnya kayak masker, hand sanitizer, kalau perlu sarung tangan, atau juga hal-hal lain yang dulu-dulu mungkin tidak pernah kita siapkan, tapi sekarang sudah berbeda. Kalau misalnya kita lupa, kalau misalnya kita terbiasa dengan yang sudah otomatis, lalu kemudian yang sekarang ini harus dibawa terkait protokol kesehatan dan aturan pemerintah itu kita nggak bawa, maka mungkin orang lain nggak, ya bisa-bisa nggak terlalu nyaman dengan keberadaan kita, karena itu menjadi sesuatu hal yang saat ini istilahnya wajib gitu ya, Bapak Ibu saudara. Nah, ketika kita merasakan bahwa dalam proses penyiapan sekarang ini ada yang berbeda, ada sesuatu hal yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita masukkan di dalam proses kita mempersiapkan diri, sekarang harus. Dan bukan hanya dalam konteks membawa masker atau membawa alat-alat yang menunjang untuk kebersihan kita juga harus mempersiapkan diri. Kalau dulu misalnya kita ke kantor, kita ke tempat kuliah, kita ke sekolah, ketemu teman, kita ngobrol deket-deket, kita mungkin saling tos atau jabat tangan. Tapi kalau di gereja gitu ya, nggak terhitung kalau dalam kebaktian minggu itu kita bisa berapa kali salaman nih. Pas datang di pintu salaman, nanti ada salam damai, kita salaman lagi. Mungkin kita lupa kita udah salaman, kita salaman lagi. Begitu banyak sekali salaman kita. Nah, sekarang kita harus misalnya harus menjaga juga, oh ya kalau kita mau berangkat semua udah siap, apalagi yang harus siap bagaimana hati dan pikiran kita juga memikirkan hal tersebut. Oh iya, sekarang udah kondisinya berbeda dari yang dulu. Sekarang kita sudah lebih terbatas aktivitas dalam bentuk sentuhan fisik. Nah, itu adalah contoh dari beberapa hal yang kita harus siapkan, beberapa hal yang kita harus pikirkan, beberapa hal yang harus menunjukkan bahwa kita memang benar-benar sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk memulai segala aktivitas kita. Sehingga pada akhirnya ada sebuah tanggung jawab yang kita tunjukkan. Nah, Ibu saudara, kalau kita mengingat perumpamaan tentang penabur ini, walaupun tema kita adalah bersiap menabur, berarti kita yang akan menabur. Tetapi perumpamaan tentang penabur ini harus terlebih dahulu kita maknai bahwa kalau kita, Ibu saudara, itu termasuk yang mana?
dari penjelasan tentang perumpamaan seorang penabur itu dikatakan, dijelaskan tadi ya, dari ayat 19 sampai dengan ayat 23. Benih yang ditaburkan di pinggir jalan itu artinya ada orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tapi nggak mengerti, lalu kemudian datang si jahat lalu dirampaslah sehingga kita tidak bisa memiliki atau mengerti. Lalu kemudian benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu itu adalah orang yang mendengar firman itu lalu menerima dengan gembira, tapi dia tidak berakar dan cuma sebentar. Jadi gembiranya itu mungkin seperti kalau kita minum soft drink gitu ya. Kita minum soft drink, awal-awal tuh akan ada buihnya gitu, naik set gitu ya. Habis itu dia akan turun. Apalagi kalau udah lama dia akan hilang dan mungkin nggak terlalu terasa lagi. Jadi semangat di awal aja, gembira bahkan dikatakan, tapi tidak berakar dan kemudian tidak tahan lama. Datang penindasan, datang penganiayaan, maka orang itu akan segera meninggalkan Tuhannya. Lalu kemudian yang ditaburkan di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah itu, menurut kita, saudara, kalau boleh jujur, kita masuk golongan yang mana? Karena tiap orang bisa berbeda-beda. Dia ada namanya anak Tuhan, namanya pengikut Kristus juga. Saya percaya ya tidak ada yang sempurna, sehingga kita harus jujur dulu. Sebelum bersiap menabur, kita harus jujur. Posisi kita sekarang sebagai apa? Kita ini layaknya benih yang ditaburkan di pinggir jalan, atau yang ditaburkan di tanah berbatu-batu, atau yang di tanah semak duri, atau yang di tanah yang baik. Karena bisa saja kita berada dalam salah satu posisi yang mungkin belum terlalu pas, sehingga kita harus mempersiapkan dirinya berbeda dengan yang lain. Ketika benih itu ditaburkan di tanah yang baik, berarti orang itu siap untuk menerima, lalu kemudian dia bertumbuh dan dia berbuah. Keberadaannya menjadi berkat. Ya, berbuah itu kan bisa dirasakan hasilnya. Jadi kalau kita misalnya punya pohon, lalu pohon itu berbuah, ya kayak di rumah saya misalnya ada pohon mangga gitu ya. Pohon mangganya berbuah, lalu kemudian ketika sudah mulai matang, kita bisa menikmati. Ketika rasanya enak, berarti ya prosesnya berjalan normal gitu ya. Tapi kalau kita makan, kelihatannya ini sudah matang dari warnanya, lalu juga sudah tidak keras. Pas kita makan ternyata rasanya tidak enak. Buah mangga kok rasanya durian gitu misalnya ya. Nah, berarti pasti ada yang salah dalam prosesnya. Nah, ketika kita menghayati bahwa misalnya gini, kita udah bertumbuh dalam Tuhan, tapi kita menyadari bahwa kita sering mengeluh. Kita sering mengeluh ketika beban, tekanan hidup ini muncul, kita mengeluh, kita suka kadang lupa berdoa misalnya. Ya, kita menyadari itu, kita mau jujur kepada Tuhan tentang bagaimana kita menghayati hidup iman. Atau misalnya kita juga semangat seperti tadi ya, wah semangat, selalu semangat, tetapi semangatnya selalu di awal-awal aja. Pas mulai menjalani beberapa lama, kita udah mulai lelah, udah mulai bosan. Ya mungkin seperti yang sekarang ini sedang kita hadapi, pasti banyak orang yang sudah mulai bosan, sudah mulai jenuh, sudah mulai lelah, lalu kemudian pada akhirnya ekspresi atau yang dia ungkapkan adalah saya udah tahu lah, mau kena mau enggak gitu ya misalnya, ada juga. Nah ketika kita misalnya menyadari ini luar biasa Tuhan menurut saya, Bapak Saudara, seperti kalau kita mengingat percakapan antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus ketika proses kematian, kebangkitan itu sudah terjadi, ada percakapan ya antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus, yang Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Itu ya, kalau saudara pasti ingat bagian itu. Ketika Simon Petrus menyadari bahwa
dia standar tidak setinggi itu. Tapi Tuhan tetap mengatakan bahwa gembalakanlah domba-domba. Tuhan tidak mengatakan bahwa standar harus dinaikkan dulu, nggak bisa seperti itu. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa karena Simon Petrus ternyata tidak mengasihi aku lebih daripada mereka ini, maka engkau belum layak untuk mengembalakan domba-domba. Tidak. Tuhan Yesus tetap mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku dengan standar yang sekarang ini engkau miliki, dengan posisi kita masing-masing. Jadi bukan berarti kalau kita misalnya belum termasuk yang benih ditaburkan di tanah yang baik, bukan berarti kita terus udah kalau gitu mah saya santai ya. Kan ini mah bagiannya yang sudah tumbuh di tanah yang baik, yang sudah bertumbuh, sudah berbuah, sudah dirasakan hasilnya, sudah menjadi berkat. Oh saya mah belum. Berarti bukan tugas saya, enggak ya Ustaz. Apapun posisi kita pada saat ini, kita tetap diminta untuk bersiap menabur. Sehingga yang harus dilakukan adalah bagaimana kita memperkuat kondisi kita, khususnya dalam bentuk relasi kita dengan Tuhan. Bukan berarti kita juga bodoh amat, ya misalnya ya udah saya mau begini misalnya. Saya mau menabur, saya mau melayani, tapi saya bisanya kayak begini. Ada orang yang mengatakan saya tidak akan pernah bisa ikut rapat ya misalnya. Atau sehat-sehat yang lain yang menunjukkan bahwa kita ingin melayani Tuhan, tapi pokoknya ya ini saya begini, terima syukur, nggak terima ya udah, misalnya begitu. Padahal dalam konteks bersiap menabur, kita harus memiliki sebuah panggilan. Oh iya, misalnya posisi kita sekarang, kalau ada penganiayaan, kalau ada penindasan, kalau ada kesulitan, saya suka jadi lemah. Apa yang harus saya lakukan supaya ini bisa saya perbaiki, supaya ini saya bisa perkuat, supaya saya bisa kembali siap untuk menabur, untuk menyatakan kasih karunia Tuhan misalnya dalam segala sesuatu yang saya kerjakan. Jadi ada sebuah bagian di mana kita menyadari, oh iya, memang saya terbatas, tapi untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, ya kita mau tetap memberikan yang terbaik, atau mau berusaha, kalau perlu meningkatkan standar kita, sehingga kalau kita mau sungguh-sungguh menabur, mewartakan kasih Tuhan misalnya, kita mau menabur dalam bentuk memberikan perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, atau mungkin juga lewat tenaga kita membantu orang lain apa yang bisa kita lakukan. Pastikan bahwa kita sudah menyadari posisi kita dan kita mau berusaha meningkatkannya. Kalau misalnya kita sebagai seorang penabur, kita sebagai seorang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan yang punya tugas tadi, kita sadar bahwa oh rasanya kita masih belum seperti yang ditaburkan di tanah yang baik. Berusahalah sambil kita juga terus melakukan kehidupan pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga pada akhirnya posisi kita, ya walaupun dengan segala keterbatasan, setiap orang berbeda-beda kapasitasnya, dan Tuhan juga tahu yang seharusnya bisa menjadi istilahnya ya semacam penghiburan gitu ya buat kita. Tuhan tuh tahu ya Ustaz. Tuhan tahu kapasitas kita seperti apa. Tuhan tahu sejauh mana kemampuan kita. Dan Tuhan juga tidak akan pernah menilai orang lain, menjudge orang lain dengan standar yang bukan dirinya. Artinya Tuhan tidak pernah menilai orang berdasarkan standar misalnya orang lain gitu misalnya. Standar orang tertentu, wah karena dia belum sampai di standar ini, maka dia nggak masuk hitungan, tidak. Tapi siapapun kita, dengan bagaimanapun kondisi kita, tetap kita dipercayakan sebagai seorang yang punya tugas dan tanggung jawab. Kalau kita sudah menerima firman Tuhan, kita sudah hidup bersama dengan firman Tuhan, tentunya itu kan yang baik.
mari kita sampaikanlah yang baik itu kepada orang lain. Jangan sampai kita sudah terima yang baik, sampai kepada orang lainnya malah yang buruk. Kita tahu bagaimana menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan, tapi kita malah menunjukkan yang sebaliknya. Maka itu bisa membuat segala sesuatu yang kita lakukan menjadi seperti sia-sia. Tapi berusahalah, karena Tuhan tahu, Tuhan mengerti kita. Tuhan tahu kalau misalnya kita bisa meningkatkan sedikit, itu pun masih sesuai dengan kapasitas kita. Dan kalau di sini ada bagian di mana benih yang ditaburkan, yang mengumpamakan ada penindasan, ada penganiayaan, ada kekhawatiran, mari kita juga mau lebih menyadari bahwa seringkali justru lewat penganiayaan, penindasan, dan juga munculnya kekhawatiran, disitulah titik di mana kita menyadari atau lebih menyadari keberadaan Tuhan sebagai sumber kekuatan bagi kita, sehingga kita tidak lupa diri. Kadang kalau kita udah merasa seperti tanah yang baik, kita kadang suka lupa diri, Ustaz. Kita kadang suka merasa saya udah ngerti, saya lebih ngerti dibanding yang lain, Ustaz. Sehingga kita menjadi lupa diri, kita menjadi lengah. Dan biasanya orang yang lupa diri dan lengah mungkin akan memunculkan reaksi yang lebih buruk dibandingkan orang lain ketika harus menghadapi himpitan dan juga persoalan. Mari kita bersiap untuk menabur, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang karya Tuhan yang baik. Kita mempergunakan diri kita ini, mungkin dimulai dengan kata-kata kita. Kita belajar bagaimana caranya supaya relasi kita yang baik dengan Tuhan itu mempengaruhi kata-kata yang kita ucapkan. Sehingga dengan modal kata-kata yang kita ucapkan ini, kita bisa membuat orang lain lebih kuat, lebih baik, lebih terhibur, lebih terkuatkan. Dan pada akhirnya itu menjadi bagian yang pasti tidak akan Tuhan lupakan. Bahwa kita berusaha keras, kita berusaha dengan sebaik-baiknya untuk bisa memberikan hasil yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Ibu Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat yang nanti kita akan akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami, untuk penyertaan, untuk pemeliharaan, khususnya di tengah pandemi yang masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Biarlah kami senantiasa merasakan karya Tuhan itu untuk menjadi sumber kekuatan bagi kami di dalam mempersiapkan diri untuk menaburkan berbagai macam benih yang baik, supaya firman Tuhan, kebaikan Tuhan, karya Tuhan, kasih Tuhan, itulah yang kami nyatakan di dalam
kehidupan kami sehari-hari, di dalam relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami, di dalam lingkungan di mana kami beraktivitas, sehingga nyata bahwa keberadaan kami adalah sebagai alat yang mau dipakai oleh Tuhan melakukan berbagai macam pekerjaan Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami ingin berdoa mengingat saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit ataupun juga di dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk saudari Siani, untuk Bapak Budi Wijaya, untuk Ibu Tan Meyun, untuk Bapak Dike Marwah, untuk Bapak Ado Nabamani, dan juga saudara-saudara kami yang lainnya yang sedang menjalani perawatan atau di dalam masa pemulihan. Kami percaya Engkau yang memelihara mereka semua, Engkau yang menolong mereka di dalam segala kelemahan dan keterbatasan tubuhnya oleh karena sakit penyakit yang harus mereka jalani, sehingga mereka tetap kuat, bahkan tetap bisa bersaksi dan memuliakan Tuhan di tengah segala kelemahan tubuhnya. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah situasi dan kondisi saat ini, di tengah begitu banyaknya isu dan dinamika politik yang mungkin tidak terlalu baik, yang menunjukkan masalah yang seharusnya juga mau menyatakan bahwa di tengah-tengah pandemi ini semua pihak dapat bersatu mengesampingkan berbagai macam kepentingan supaya kondisi ini segera dapat kami lalui dengan baik. Dan Engkau menolong para pemerintahkan, khususnya untuk Presiden dan jajarannya, sehingga segala kebijakan itu semua sungguh-sungguh dipertimbangkan dengan matang. Dan pada saatnya kami juga menghormati dan menerima segala macam bentuk kebijakan, aturan yang diberikan, karena tentu itu merupakan sebuah proses yang telah dipersiapkan dengan baik. Dan kami bersedia dengan segala kerendahan hati kami sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, kami juga mau menjalani. Tuhan juga berkati para tenaga medis yang tentunya sudah sekian lama, sudah sekian bulan harus bekerja dengan lebih keras. Biar Engkau yang menguatkan mereka semua, Engkau juga yang mengokohkan panggilan mereka sebagai seorang tenaga medis, sebagai seorang yang sudah diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa merawat dan mengobati orang lain. Tuhanlah yang pada saatnya menerima segala sesuatu yang sudah mereka jalani, dan mereka akan tetap siap kalau dalam beberapa waktu ke depan ini mereka masih tetap harus menjalani segala sesuatunya. Kami berdoa juga ya Bapa untuk gerejamu di tempat ini, untuk segala pergumulan dan juga pelayanan yang masih dilakukan oleh GKI Gatot Subroto. Di tengah segala keterbatasan, Tuhan yang menolong sehingga pelayanan yang dilakukan ini boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat, boleh dirasakan baik oleh umat Tuhan, anggota jemaat dan simpatisan, serta oleh masyarakat di sekitar gerejamu. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan segala permasalahan dan pergumulan kami secara pribadi. Kami percaya Engkau yang mengenal kami secara mendalam, sehingga kami boleh mempercayakan dan menyerahkan segala sesuatu yang saat ini masih menjadi pergumulan kami. Engkau akan menolong kami, Engkau akan memberikan kekuatan yang diperlukan supaya pada saatnya, setelah melewati berbagai macam pergumulan dan permasalahan ini, kami menjadi pribadi yang lebih kuat dan setia kepada Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, dengar, sambut dan sempurnakanlah dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami.
persembahan dapat disampaikan melalui rekening atas nama Louis Hendrik Sitepu, Bank Mandiri dengan nomor rekening 13000912955 atas nama Louis Hendrik Sitepu seperti tertera di bawah ini. Sebagai nas persembahan kita minggu ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita bawa dalam doa. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas semua berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami sampai dengan saat ini. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami hidup karena cinta kasih Tuhan. Oleh karena itu, kami senantiasa bersandar dan menaruh pengharapan hanya kepadamu saja. Dan bila saat ini kami datang menyampaikan persembahan kami, sebagian dari berkat yang Tuhan beri, kiranya Tuhan menguruskannya, agar persembahan ini boleh menjadi berkat dimanapun persembahan ini digunakan. Kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan, bila saat kami memberi persembahan ini, hati kami bersungguh-sungguh. Ampunilah kami, ya Tuhan. Inilah doa persembahan kami. Rasa syukur kami kepadamu, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arahkanlah hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Bersyukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.